bahwa Roh Suci berkarya di hati saya. Aku memuji Tuhan dengan sukacita, karena Roh Suci berkarya di hati saya. Hidup kekal abadi, damai sejahtera. Roh Suci, oh Roh Suci, berkarya di hati saya. Roh Suci, oh Roh Suci, berkarya di hati saya. Pilih Roh Suci makarya ing manah kula memuji Gusti kanthi sukarana. Awit Roh Suci makarya ing manah kula, gesang langgeng ayem tentrem selaminya. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Makarya ing manah kula. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami mau mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan, menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, maka kami semua diberkati seperti janji Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Saudara, dalam doa malam ini kami kembali mengingatkan bahwa doa ini melalui online ini diselenggarakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam itu temanya berbeda dengan doa pagi. Kalau yang doa pagi itu membaca Alkitab secara berurutan dan sambil direnungkan, puji Tuhan. Tapi yang doa malam itu kami menjawab pertanyaan atau seringkali kita dibawa oleh Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan peristiwa yang ada di dalam zaman ini, khususnya pada hari-hari, minggu-minggu atau saat ini yang sedang viral, atau bahkan kadang-kadang kondisi yang sedang menimpa dunia ya. Itu sehingga contohnya aja kemarin waktu pandemi COVID-19, nah ternyata Tuhan membawa kita untuk merenungkan dan memiliki tema, diberi tema mempersiapkan kemenangan. Nah itu artinya seperti itu. Tapi ada juga nanti peristiwa-peristiwa lokal ya saudara ya, yang hanya terjadi di Indonesia misalnya. Kadang-kadang ada peristiwa apa yang menyangkut harga-harga mahal gitu. Nah, mari kita merenungkannya dari sisi firman Tuhan. Dan juga
terutama yang diberikan Tuhan kepada saya, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus atau Kristologi itu terus-menerus harus kita dalami. Nah, saudara, kali ini saya diberi judul renungan oleh Tuhan, judulnya Menjaga Kekuatan Iman. Menjaga kekuatan iman. Mari kita baca firman Tuhan dari Roma pasal 10 ayat 17. Banyak orang hafal ayat ini karena ini ayat terkenal ya. Roma pasal 10 ayat 17, firman Tuhan berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Satu ayat saja, tapi kita renungkan begini, saudara ya. Mari kita merenungkan soal iman percaya. Menjaga kekuatan iman percaya ya. Menjaga kekuatan iman kita. Saya menyebut yang disebut iman percaya itu keyakinan kita, kepercayaan kita, kepengikutan kita kepada Tuhan. Dan itu kalau saudara sekarang ini sudah tercatat sebagai orang beriman, kita ini disebut umat beriman. Karena di dunia ini kan ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Bahkan di Indonesia aja juga ada kok saudara, diam-diam begitu. Hanya karena aturan di Indonesia itu orang harus percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau orang harus beragama, maka di kartu penduduknya ditulis agamanya apa begitu. Tapi sebetulnya hatinya tidak percaya kepada Tuhan. Ada orang seperti itu di sini di Indonesia. Ya, Tuhan itu tidak ada gitu. Jadi sebetulnya yang berkeyakinan komunis itu adanya tidak kelihatan. Paling tidak ada yang KTP-nya beragama tapi hidupnya tidak memperlihatkan bahwa dia orang yang memiliki keyakinan, ya toh, sembarangan berbuat jahat sedemikian rupa sampai coba kalau ada aparat kok membunuh orang itu, apapun bagi saya ya, saya renungkan tidak bisa diterima itu. Apapun alasannya kalau yang namanya membunuh orang itu tidak bisa saya terima. Karena firman Tuhan sudah jelas berkata jangan membunuh seperti itu. Nah, itu artinya orang yang tidak beriman seperti itu. Nah, mari saudara yang mendengarkan suara saya yang hari ini masih beriman, ya minta maaf saya menggunakan istilah seperti itu. Oleh anugerah Tuhan kita diberi iman sampai sekarang ini. Terbukti kita memperhatikan firman Tuhan ini. Tapi iman itu bisa gugur, saudara. Iman bisa gugur. Dan kalau iman Kristiani berkata bahwa Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya, iman yang benar, ini sesuai iman Kristiani loh ya, itu menganggap yang namanya Tuhan yang Maha Kuasa satu-satunya, itu hanya Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah. Berdasarkan Yohanes pasal 14 ayat 6 yang tadi berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku Yesus, seperti itu. Nah, tapi iman itu bisa gugur. Buktinya ada banyak orang meninggalkan imannya kok, yang memilih yang lain. Wah, alasannya banyak. Kalau sekarang ini saudara bisa melihat banyak berita seperti itu. Kalau menurut saya yang mendapatkan ilham dikatakan seperti itu mungkin tidak banyak. Yang mendapatkan, oh saya karena mimpi terus saya meninggalkan Tuhan Yesus begitu. Kok enak banget itu hanya karena mimpi. Tapi yang paling banyak itu adalah karena nikah, karena pekerjaan, karena lingkungan sekitar. Jadi persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan bahwa firman Tuhan itu bisa tertanam kalau hati kita ini dianalogikan oleh firman Tuhan sebagai tanah, lalu firman Tuhan itu sebagai benih, maka musuhnya banyak. Ada tanah yang tipis, ada semak belukar, ada burung yang memakan habis benih yang dibagikan itu, dan lain-lain toh. Nah, jadi iman itu bisa gugur, saudara. Iman bisa gugur. Kalau iman itu bisa gugur, artinya ya sudah, imannya bisa hilang, seperti itu. Dan saudara, kalau iman itu bisa hilang, ya sudah tidak beriman lagi. Terus bagaimana keselamatannya? Jadi keselamatan, kalau saya menafsirkan
Ini tafsiran lah saudara, karena nanti ada orang yang berkata bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Ya, itu ya, tapi dengan catatan kalau menurut saya, tetap dengan catatan. Karena Tuhan Yesus saja berkata, aku sudah berdoa kepada salah satu muridnya itu loh. Aku sudah berdoa supaya imanmu jangan gugur gitu. Itu pada Petrus toh, itu berkata semacam itu. Jadi iman bisa gugur. Lah kalau iman gugur terus gimana? Nah itu. Jadi jaga supaya iman kita jangan sampai lemah atau bahkan gugur, apalagi menghadapi zaman yang luar biasa ini, saudara. Ya sebetulnya kalau tantangan dunia itu tidak hanya sekarang lah. Zaman perjanjian lama aja tantangan iman ya sudah banyak. Lebih mengerikan itu, lebih gegirisi saudara zaman dulu. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita menjaga iman ini? Firman Tuhan mengingatkan. Nah ini tadi loh, Roma pasal 10 ayat 17. Firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran kepada siapa? Pendengaran kepada apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Pendengaran oleh firman Kristus, dikatakan seperti itu. Jadi, saudara, kalau saudara ingin supaya imannya tetap teguh, ingin supaya imannya terjaga, tidak sampai lemah, gugur, ataupun hilang, maka iman itu harus dijagai setiap hari dengan mendengarkan firman Kristus. Nah, apa artinya istilah yang di situ dituliskan? Mendengarkan atau mendengar, pendengaran oleh firman Kristus. Itu saudara ya. Yang namanya mendengar itu, saya menerimanya dalam kalimat ini bukan hanya didengarkan oleh telinga, tetapi bisa juga membaca, bisa juga mendiskusikan, bisa juga memahami, seperti itu. Jadi memahami kehendak Tuhan atau pendengaran oleh firman Kristus, seperti itu. Nah, saya terus ingat seperti ini, saudara. Saya pernah berdiskusi dengan seorang dosen musik. Dosen musik, perhatikan. Jadi orang ini sudah ahli musik. Dia kalau cerita soal musik itu bisa detail sekali, gitu. Nah, salah satunya yang saya ingat, dosen musik ini berkata begini, Pak, kalau kita mau menjaga kemampuan kita dan juga dalam kita memainkan alat musik, itu setiap hari kita harus pegang. Nah, saudara, ini Anda pernah mendengar tahu akan hal ini? Yaitu ada penyanyi terkenal atau pemain musik terkenal, saya lupa ya siapa dulu disebutkan, yang setiap hari memang mensyaratkan harus memegang musik itu. Jadi memegang gitar itu setiap hari itu berapa jam harus, padahal dia sudah ahli, saudara. Nah ini dosen musik sahabat saya ini juga begitu. Loh, dia sudah dosen kok, ahli kok. Tapi dia berkata begini, setiap hari saya harus di hadapan piano. Dan selama disebutkan waktu itu sekian lama gitu ya, sekian puluh menit atau sekian jam begitu, dia memainkan piano itu, gitu. Harus, gitu. Saya itu berpikir, lah sudah ahli gitu, kenapa ya masih harus latihan? Dia menggunakan istilah latihan itu, saudara, ternyata. Saya latihan, berlatih untuk menjaga supaya kemampuan saya tetap tidak turun dan bahkan harus meningkat, seperti itu. Saya jadi ingat, iya, layak ya. Makanya ada, saudara, kalau melihat di budaya yang saya sering cermati itu, budaya pedalangan wayang kulit, ada dalang yang bisa memainkan 4 wayang di satu panggung, di satu kelir, dan itu wayang itu seperti hidup gitu loh. Tangan si dalang ini kan hanya 2, tapi dia bisa memainkan 4 wayang dan itu seperti hidup gitu. Ketika dia berbicara, wayang ini berbicara itu ya, dia bisa menghidupkan seperti gerak sendiri-sendiri begitu loh. Nah itu bagaimana kok bisa begitu? Latihan, menjaga supaya apa yang akan dikerjakan itu tidak sampai turun. Nah
itu kemampuan duniawi, apalagi iman. Makanya firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Lalu kalau dicocokkan lagi dengan ucapan Tuhan Yesus di bagian Alkitab yang lain, Matius pasal 4 ayat 4 atau Lukas pasal 4 ayat 4, Anda masih ingat itu ya? Ini ayat-ayat terkenal ini harus diingat ini. Saudara, nanti kalau kita bergaul karib dengan Tuhan dan sering membaca firman, maka firman itu otomatis diingat oleh memori ingatan kita. Ya, Matius pasal 4 ayat 4, Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari ucapan Allah, dari mulut Allah, dikatakan semacam itu toh. Masih ingat itu ya, ayat hafalan ini. Uripe manungsa ora mung saka roti wae, nanging uga saka saben pangantika kang mijil saka lesaning Allah. Nah, jadi firman Tuhan itu seperti makanan, begitu. Kalau tidak makan ya lapar. Kalau terlalu lama tidak makan ya kurus. Kalau tidak makan terus ya mati. Rohaninya bisa mati, itu saudara. Nah makanya mari sekarang kita berusaha, jangan sampai putus mengkonsumsi firman. Jangan sampai putus makan firman. Setiap hari harus berkesinambungan. Tadi dikatakan pendengaran akan firman Kristus itu. Kalau dulu kita harus membuka buku kitab suci, lalu membacanya. Lah sekarang ini dipermudah kok saudara. Dipermudah bagaimana? Coba kalau saudara yang biasa menggunakan gadget ya, HP dan sebagainya itu ya, perangkat pintar yang kita punya itu. Sekarang ada namanya Alkitab Suara. Harap kalau belum punya di perangkat Anda coba di-download itu Alkitab Suara. Jadi mana yang akan kita baca nanti tinggal diatur klik, minta maaf ya, minta maaf permisi bicara. Kadang-kadang kita ini sambil di kamar kecil, sambil bertahta itu, sekarang bisa mendengarkan firman. Halo. Kalau zaman dulu kan nggak mungkin membawa kitab suci sambil bertahta di kamar kecil. Ya nggak enak tuh rasanya. Nah, kalau sekarang ini HP ditaruh di gantungan pakaian itu, lalu bersuara, itu sambil bertahta saja, firman masuk saudara. Itu enaknya seperti itu sekarang ini. Itu pun banyak orang nggak lakukan. Wah. Dan paling tidak kalau saudara setiap hari ingin mendengar firman, ya ikuti saja doa malam sama doa pagi toh. Kami ini sudah bekerja sedemikian rupa, saya tidak berkata bekerja mati-matian, walaupun juga berjuang saudara untuk bisa menghadirkan doa malam dan doa pagi melalui online ini, berjuang gitu ya, tapi nggak mati-matian lah, tapi kami berusaha, kami dan tim sedemikian rupa menghadirkan firman di ruangan Anda. Anda tinggal mendengarkan loh. Mendengarkan firman Tuhan ini yang merupakan makanan buat rohani kita, yang merupakan gizi supaya iman kita jangan sampai gugur, saudara. Nah, itu saja banyak orang tidak melakukan kok. Puji Tuhan, saudara bersama dengan saya sekarang ada di sini dan mendengarkan firman Tuhan ini. Kita diingatkan terus secara berkesinambungan sehingga iman kita semakin meningkat, tidak gugur. Nah, saudara-saudara, maka menghadapi zaman yang luar biasa ini, di mana sekarang ini kita menghadapi ada kabar-kabar yang luar biasa yang, waduh, musuh-musuh iman itu banyak banget seperti sekarang ini. Maka mestinya kita tidak boleh kalah dengan dosen musik, ya saudara. Setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sehingga kita bergaul karib dengan Tuhan dan iman kita tetap teguh. Makanya judul renungan hari ini, menjaga kekuatan iman percaya kita. Ya, itu perlu diperjuangkan. Perlu kita melakukan sesuatu. Jangan hidup sembarangan, tetapi tiap hari biarlah kita mengkonsumsi firman Tuhan. Kehendak Tuhan semakin kita ketahui, kita semakin memiliki pengenalan akan Tuhan. Berkali-kali saya ulangi istilah ini ya. Pengenalan akan Tuhan itu tidak ada habisnya. Kalau hanya sekekuatan manusia kita ini terus harus melakukan pengenalan akan Tuhan. Jadi nilai yang boleh saya ketengahkan melalui perenungan firman Tuhan malam hari ini adalah
supaya tidak goyah dan kehilangan keselamatan, iman percaya perlu dijaga dengan setiap hari mengkonsumsi firman Tuhan. Cukup jelas ya? Supaya tidak goyah dan kehilangan keselamatan, iman percaya perlu dijaga dengan setiap hari mengkonsumsi firman Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami diingatkan menghadapi zaman yang luar biasa ini, di mana kami sudah merenungkan juga ada orang-orang yang kami hormati, pejabat-pejabat yang dipenjara, yang melakukan kejahatan, ada pembunuhan keji, ada kabar-kabar yang mengerikan, ada musuh-musuh iman yang menyerang kami dengan terang-terangan, baik di media sosial maupun di tempat-tempat lain, dan kami sedang menghadapi dunia yang luar biasa. Karena itu Tuhan, kami mohon supaya Tuhan menjagai iman kami terus memiliki iman kepada Tuhan dan memiliki kesetiaan sampai akhir kami diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami supaya kami setiap hari mengkonsumsi firman Tuhan dengan usaha apapun juga. Dan terima kasih kalau setiap hari Tuhan sekarang memberikan semakin kemudahan-kemudahan yang menjagai iman kami. Kami menyerahkan kepada Tuhan supaya kami setia dalam yang kami gumuli sekarang ini, kami geluti, kami boleh setia mengikuti doa pagi maupun doa malam, sehingga iman kami terjaga. Tuhan semakin memberikan hal yang baru, sehingga kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan sekarang kami berdoa syafaat untuk khususnya bangsa dan negara kami, Tuhan, yang memberikan kesejahteraan termasuk kota-kota di mana kami tinggal, sehingga kami dipelihara oleh kesejahteraan yang dari Tuhan itu. Tuhan, sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih dikirim kepada kami, terutama yang membutuhkan kesembuhan. Bahkan ada di antara nama-nama ini yang dokter sudah angkat tangan. Oh Tuhan, sekarang kami mengandalkan kuasa Tuhan yang kami seru dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Kami mengandalkan kuasa Tuhan untuk memberikan kepada kami mujizat-Mu, kepada keluarga, dan juga nama-nama yang kami sebutkan ini masih ada yang ada di ruang HCU, ruang ICU, ada di rumah sakit, ada yang masih merindukan terapi kesehatan yang dilakukan segera berakhir dan Tuhan memberikan kesehatan sempurna. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yeshua HaMasiah, oleh anugerah-Mu Tuhan memberikan kehidupan, menyambung umur, memberikan kesempurnaan, kesembuhan, dan pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Abraham Diamon Setio Adi Nugroho, saudara kami Umbar Diniati, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Yohano Wibowo di Salatiga, saudara kami Hendri Dwi Laksono dari Salatiga yang ada di rumah sakit Solo, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang. Kami mohon Tuhan menjamahkan tangan Tuhan memberikan kesembuhan, bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan tetapi yang merindukan kesembuhan bersama dengan kami dalam doa syafaat ini. Tuhan yang menolong. Bahkan juga kami boleh berseru Tuhan untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami dapat menyelesaikan pekerjaan kami tiap hari. Kami mohon semua yang kami kerjakan, baik pekerjaan sekuler, pekerjaan untuk keluarga, kemajuan-kemajuan di dalam mata pencaharian kami, bahkan juga pekerjaan pelayanan onsite maupun online, kami menyerahkan kepada Tuhan untuk Roh Kudus menuntun kami dengan dominan, sehingga semua yang kami kerjakan ini kami dapat berprestasi semakin menuju kepada kesempurnaan, yaitu kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk semakin
memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang setia mengikuti dan yang sudah memberikan dukungan kepada kami. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa, juga like, komen, dan share. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe. Beritahukan kepada teman-teman di seputaran Anda untuk setia mengikuti doa pagi maupun doa malam secara online ini. Doa pagi jam 5 pagi, saudara ya, live streamingnya. Yang doa malam jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat ya. Demikian, selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.